Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Selamat datang di segmen mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN. Pada segmen kali ini, kita akan membahas dua konsep penting dalam evaluasi pembelajaran, yaitu remedial dan pengayaan. Kedua hal ini merupakan bagian dari strategi guru untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, baik melalui perbaikan hasil belajar, remedial, maupun melalui pengembangan lebih lanjut bagi yang telah menguasai materi, pengayaan. Rekan-rekan mahasiswa, terlebih dahulu kita bahas bersama terkait remedial. Tentu bukan hal yang asing bagi Anda dengan istilah remedial. Apa itu remedial? Remedial adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, KKM, pada evaluasi pembelajaran. Remedial dirancang untuk memberikan kesempatan kedua bagi siswa yang hasil belajarnya belum sesuai harapan, sehingga mereka bisa memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka. Gronlund, 2006, menjelaskan bahwa remedial bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, remedial adalah proses pembelajaran tambahan yang membantu siswa menguasai kembali materi yang belum dipahami. Ini merupakan upaya agar tidak ada siswa yang tertinggal dalam mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Remedial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berikut adalah beberapa jenis remedial yang umum digunakan. 1. Pengulangan tes. Siswa diberikan kesempatan untuk mengulang tes yang hasilnya belum memenuhi kriteria. Guru bisa memberikan soal yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang sama atau memberikan soal yang sama namun dengan waktu dan pendampingan tambahan. 2. Pembelajaran ulang. Guru memberikan pengajaran ulang terhadap materi yang belum dikuasai oleh siswa. Ini bisa dilakukan melalui penjelasan yang lebih sederhana, metode pembelajaran yang berbeda, atau penekanan pada aspek-aspek yang belum dipahami siswa. 3. Latihan tambahan. Siswa diberikan latihan tambahan untuk mengasah kemampuan mereka dalam materi tertentu. Latihan ini bisa berupa tugas rumah, lembar kerja peserta didik, LKPD, atau kuis yang fokus pada konsep-konsep yang belum dipahami. 4. Pendampingan individual. Dalam beberapa kasus, guru bisa melakukan pendampingan individual bagi siswa yang sangat memerlukan bantuan khusus untuk memahami materi. Rekan-rekan mahasiswa, berikut beberapa langkah penting. Agar remedial dapat berjalan dengan efektif, guru harus memperhatikan beberapa langkah penting. 1. Mengidentifikasi siswa yang membutuhkan remedial. Guru harus menggunakan hasil evaluasi seperti tes atau tugas untuk mengidentifikasi siswa yang belum mencapai KKM. Setelah itu, guru bisa menentukan materi atau konsep yang belum dikuasai siswa. 2. Merancang kegiatan remedial. Kegiatan remedial harus disesuaikan dengan kesulitan yang dialami siswa. Guru bisa memilih untuk mengulang materi dengan metode yang berbeda, memberikan latihan tambahan, atau menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif untuk membantu pemahaman. 3. Melakukan evaluasi ulang. Setelah remedial diberikan, guru perlu melakukan evaluasi ulang untuk melihat apakah siswa telah menguasai materi yang belum dikuasai sebelumnya. Hasil evaluasi ini akan menentukan apakah siswa memerlukan remedial lebih lanjut atau sudah bisa melanjutkan pembelajaran ke materi berikutnya. 4. Pendampingan dan motivasi. Selama proses remedial, guru harus memberikan motivasi tambahan kepada siswa agar mereka tidak merasa tertinggal atau frustasi. Pendekatan yang sabar dan positif sangat penting agar siswa tetap termotivasi untuk memperbaiki hasil belajar mereka. Setelah rekan-rekan kita belajar terkait remedial, satu hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah pengayaan. Apa yang dimaksud dengan pengayaan itu? Pengayaan adalah program yang dirancang untuk siswa yang telah mencapai atau melampaui kriteria ketuntasan minimal, KKM, dan membutuhkan tantangan lebih lanjut. Pengayaan bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap materi atau memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan tambahan yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Menurut Gagne, pengayaan dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik lebih jauh dengan memberi mereka kesempatan belajar yang lebih luas atau lebih dalam daripada yang diberikan kepada siswa lainnya. Pengayaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dan membuat mereka tetap tertantang. Seperti remedial, pengayaan juga dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Berikut adalah jenis-jenis pengayaan yang sering diterapkan dalam pembelajaran. 1. Proyek khusus. Siswa diberikan proyek khusus yang menantang mereka untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam konteks yang lebih luas atau lebih kompleks. Misalnya, siswa dapat diminta untuk melakukan penelitian kecil, membuat presentasi,
atau menulis esai yang lebih mendalam. 2. Pembelajaran mandiri. Siswa yang telah menguasai materi dapat diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri tentang topik yang lebih lanjut atau lebih luas dari materi pelajaran. Guru bisa memberikan bahan bacaan tambahan atau sumber daya digital untuk eksplorasi lebih lanjut. 3. Diskusi kelompok lanjutan. Pengayaan bisa dilakukan melalui diskusi kelompok kecil di mana siswa yang lebih cepat memahami materi bisa membahas isu-isu yang lebih mendalam atau lebih kompleks terkait topik yang telah dipelajari. 4. Keterampilan terapan. Guru dapat memberikan tugas yang mengaplikasikan konsep-konsep pembelajaran dalam situasi nyata. Misalnya, siswa yang belajar tentang demokrasi dalam PPKN bisa diminta untuk menyelenggarakan simulasi pemilu atau membuat kampanye pemilu. Rekan-rekan mahasiswa, terus bagaimana pelaksanaan pengayaan oleh guru? Berikut langkah-langkah yang bisa diambil dalam pelaksanaan pengayaan. 1. Identifikasi siswa yang membutuhkan pengayaan. Guru harus mengidentifikasi siswa yang sudah mencapai standar atau bahkan melampaui KKM. Siswa-siswa ini memerlukan tantangan yang lebih lanjut agar mereka tetap termotivasi untuk belajar. 2. Menyiapkan materi dan kegiatan pengayaan. Materi pengayaan harus disesuaikan dengan kemampuan dan minat siswa. Guru bisa memberikan tugas proyek, studi mandiri, atau diskusi kelompok yang lebih mendalam tentang topik yang sudah dikuasai. 3. Monitoring dan evaluasi. Meskipun pengayaan bersifat lebih mandiri, guru tetap perlu memonitor perkembangan siswa. Evaluasi dapat dilakukan melalui diskusi, penilaian proyek, atau laporan yang dibuat oleh siswa. 4. Memberikan ruang kreativitas. Pengayaan harus memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi materi lebih lanjut dengan pendekatan yang kreatif. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi, pengembangan keterampilan, atau eksperimen yang memungkinkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Mahasiswa yang saya banggakan, remedial dan pengayaan adalah bagian penting dari strategi pembelajaran yang inklusif dan komprehensif. Tidak semua siswa belajar dengan kecepatan dan cara yang sama, dan peran guru adalah memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk berkembang, baik melalui perbaikan, remedial, maupun melalui pengembangan lebih lanjut, pengayaan. Bagi peserta didik yang merasa masih ada materi yang belum dipahami, jangan ragu untuk meminta bantuan dan manfaatkan program remedial. Bagi yang peserta didik yang sudah merasa menguasai materi, teruslah menantang diri melalui pengayaan dan eksplorasi yang lebih dalam. Proses belajar adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti. Tetaplah semangat dalam belajar, dan ingatlah bahwa baik remedial maupun pengayaan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik setiap hari. Sampai jumpa dalam segmen berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.